Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, saudara, bahwasanya kalau orang tua yang telah melahirkan kita secara jasad ke atas muka bumi ini diperintahkan oleh Allah untuk kita merendahkan diri, maka kepada guru yang mendidik ruh kita, kepada guru yang mengeluarkan kita minaz zulumatil jahli ila nuril ilmi, dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu, maka kiasan ila birril walidain, maka kita wajib untuk bersikap hormat, takzim kepada guru. Menghormati guru adalah bentuk imtithalul amr minallahi ta'ala, itu menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti saya mau tanya, propaganda yang dilakukan kurang setuju, yang mengatakan sikap takdibnya, sikap adab takzimnya santri kepada guru dikatakan sebagai feodal, saya mau tanya, itu kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Apa itu Islamofobia, saudara? Fobia itu menebarkan rasa takut. Artinya Islamofobia yaitu gerakan untuk menebarkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat terhadap ajaran Islam, sehingga saudara muncul gerakan demi gerakan upaya untuk menjelek-jelekkan agama Allah, menjelek-jelekkan syariat Islam. Tapi mereka nggak terang-terangan, saudara. Mereka gunakan propaganda nggak langsung ke pusatnya. Mereka nggak mengatakan kami anti Islam, kami anti Allah, kami anti ajaran Rasulullah, enggak, saudara. Tapi mereka bangun dengan step by step. Mereka upayakan pertama-tama gimana, saudara? Mereka adu domba dulu ulama dengan ulama. Mereka adu domba dulu tuh kiai dengan habaib. Mereka adu domba dulu antara ulama dengan para habaib agar umatnya bingung ikut yang mana, ikut yang ajaran yang mana, apa ikut kiai, apa ikut habib. Padahal saya mau tanya, kiai dengan habaib di Indonesia, saya mau tanya, hubungannya bagus tidak? Jawab yang kotak, kiai dengan habaib hubungannya bagus tidak? Hubungannya harmonis tidak? Harmonis tidak? Harmonis tidak? Kiai, banyak para habaib yang ngaji dengan para kiai, sudah. Mualim Kiai Syafi'i Hadami, saudara, banyak muridnya habaib, banyak ulamanya yang murid-muridnya yang ngaji dengan Kiai Mualim Syafi'i Hadami itu adalah habaib yang al-aqtasnya, yang asgabnya, yang al-hajinya. Para habaib banyak ngaji dengan kiai, saudara, betul? Betul. Begitupun sama juga kiai banyak yang ngaji dengan para habaib. Mereka bahkan bukan cuma dalam hubungan guru dengan murid, bahkan mereka sampai masuk jenjang musaharah, yang kiai menikahkan putrinya, saudara, dengan para habaib, yang mana kiai punya mantu-mantu para habaib. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat dan harmonis, dan ini bagi musuh Islam menjadi satu momok, saudara. Oh, kalau kiainya kompak, habaib dan ulama kompak, maka umat akan kompak, saudara. Oh, kalau kiai dan habaibnya harmonis, umat akan satu komando, dan ini berbahaya untuk musuh-musuh bangsa, saudara. Sehingga ini semakin memperkuat indikasi, saudara. Sehingga setiap ada kasus-kasus di pondok pesantren, mereka blow up, mereka besar-besarkan, dan mereka propagandakan. Untuk apa? Agar umat dan masyarakat takut memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Mereka takut untuk menyekolahkan anak-anaknya ke pondok pesantren, saudara. Makanya terakhir nih, Trans 7 membuat acara yang namanya expose dengan menjelek-jelekan, dengan mengatakan sikap adabnya para santri, sikap ihtiramnya santri kepada guru, dengan jalan nunduk, dengan jalan yang santun kepada guru-gurunya. Dia katakan ini adalah bentuk feodalisme. Saudara, ungkapan ini bagian dari propaganda ingin menjauhkan umat dari pondok pesantren. Betul? Betul? Saudara,
Beda antara feodalisme dengan ta'zim. Kalau feodalisme itu sikap penguasa yang bersikap otoriter keras dan memaksa kepada bawahannya dan rakyatnya. Itu feodal, saudara. Sedangkan ta'zim adalah sikap menghormati yang dilakukan oleh seorang santri kepada guru dengan sukarela, dengan rasa cinta, sehingga sikap takzim seorang santri kepada guru itu takzim, bukan feodalisme, saudara. Tapi sikap takut, sikap rasa ngeri yang ditunjukkan rakyat karena dapat tekanan otoriter dari penguasa, itu yang baru namanya feodalisme. Tapi saya mau tanya, takzim dengan feodalisme sama atau beda? Sama atau beda? Berarti saya mau tanya, sikap santri yang hormat kepada gurunya, saya mau tanya, itu feodal atau takzim? Feodal atau takzim? Takzim, saudara. Itu bukan sikap feodalisme. Kenapa, saudara? Santri menghormati gurunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada anak untuk merendahkan dirinya kepada orang tua. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Hei anak-anak, wakhfid lahuma, merendahlah engkau kepada ayah ibumu yang telah memberikan rahmat kasih sayang kepadamu. Artinya apa, saudara? Allah perintahkan kita untuk merendah. Allah perintahkan kita untuk bersikap rendah diri, rendah hati di hadapan orang tua. Para ulama mengambil dari hadis, dari ayat ini, saudara, kalau kepada orang tua kita diminta untuk tunduk, diminta untuk merendah, diminta untuk bersikap patuh dan tunduk, maka kepada guru juga sama, saudara. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, saudara, bahwasanya kalau orang tua yang telah melahirkan kita secara jasad ke atas muka bumi ini diperintahkan oleh Allah untuk kita merendahkan diri, maka kepada guru yang mendidik ruh kita, kepada guru yang mengeluarkan kita minaz zulumatil jahli ila nuril ilmi, dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu, maka kiasan ila birril walidain, maka kita wajib untuk bersikap hormat, takzim kepada guru. Berarti saya mau tanya, kalau ulama mengkiaskan hormat guru dikiaskan dengan hormat dan tunduk kepada orang tua, berarti saya mau tanya, untuk tunduk kepada guru, untuk hormat kepada guru, berarti saya mau tanya, itu perintah Allah atau bukan? Jawab yang kompak, perintah Allah atau bukan? Perintah Allah atau bukan? Allah, saudara. Artinya apa? Santri sedang menunjukkan takzim mereka. Mereka sedang menunjukkan rasa hormat mereka. Mereka sedang jalankan perintah Allah. Maka kalau siapapun yang mengatakan ini adalah sikap feodalisme, maka mereka sedang menentang hukum Allah. Mereka sedang mengolok-olok hukum Allah. Jadi saya mau tanya, kalau mengolok-olok hukum Allah, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Dan sudah, artinya menghormati guru adalah bentuk imtithalul amr minallahi ta'ala. Itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti saya mau tanya, propaganda yang dilakukan Trans 7 yang mengatakan sikap takdibnya, sikap adab takzimnya santri kepada guru dikatakan sebagai feodal, saya mau tanya, itu kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Ya, kita ucapkan apresiasi, dia sudah minta maaf, tapi nggak cukup hanya minta maaf. Yang kita minta adalah bagaimana mereka memperburuk citra pondok pesantren, maka mereka wajib untuk memperbaiki citra pondok pesantren. Betul? Betul? Karena pondok pesantren ini punya jasa besar untuk negeri kita Indonesia. Betul? Sebelum ada TNI, sebelum ada ABRI,
belum ada Polri yang berdiri tegak untuk melawan para penjajah. Itu adalah kiai dengan santrinya, betul. Pondok pesantren dengan para santrinya, betul. Mereka yang mampu berdiri tegak untuk melawan para penjajah, untuk mampu mengusir mereka. Saudara, secara logika nggak masuk di akal. Bagaimana tentara penjajah yang punya tentara yang banyak, mereka punya senjata canggih, mereka punya senapan, mereka punya tank, mereka punya helikopter, tapi mampu dikalahkan, saudara, oleh bambu runcing. Saya mau tanya, kalau senapan lawan bambu runcing, secara logika, kira-kira yang punya kemampuan membunuh lebih tinggi senapan atau bambu? Senapan, saudara. Senapan jarak jauh bisa nembak gak? Bisa gak? Senapan mesti jarak dekat, saudara. Bambu mesti jarak dekat, senapan bisa jarak jauh. Tapi kenapa kok para santri mereka tetap mau tempur? Mereka tetap ikut daripada perintah gurunya. Mereka turun untuk melawan para penjajah, walaupun di hadapan mereka penjajah dengan tank, penjajah dengan senapan, tapi mereka para santri sam'an wa ta'atan dengan guru mereka. Mereka sami'na wa ata'na dengan guru-guru mereka. Kenapa? Karena mereka bukan hanya dibekali dengan senjata, saudara. Mereka para santri tahu bahwa perintah gurunya pasti akan dibarengi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-gurunya mampu untuk menambah dan memberikan informasi serta edukasi bahwa ini bukan hanya perang fisik, tapi di dalamnya ada perang metafisik, saudara. Mereka mampu membawa gerakan semangat membela negara dengan ruhul jihad, semangat jihad fisabilillah. Saya mau tanya, kalau sekarang ada gerakan ingin jelek-jelekin pesantren, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kayak kita minta Kementerian Agama, terkhusus Menteri Agama, harus melakukan dan membentuk satgas khusus untuk melakukan daripada investigasi gerakan-gerakan yang ingin menjelek-jelekan agama, menjelek-jelekan ulama, menjelek-jelekan habaib, menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pondok pesantren. Betul? Betul? Bagaimana cara kita, saudara? Mari sama-sama. Saat ini, saudara, sikap yang saat ini dibangun, yang dikatakan sikap santri adalah sikap feodal. Saudara, pondok pesantren adalah metode pendidikan terbaik saat ini, saudara. Kenapa? Karena pesantren bukan hanya mengajarkan taklim, bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi pondok pesantren juga adalah media takjib, mengajarkan akhlak. Kenapa? Karena kata pondok pesantren, saudara, itu secara literasi hukum, secara bahasa, pondok itu dari kata bahasa Arab yang arti dari kata funduk. Funduk itu artinya tempat tinggal, walaupun sekarang diperluas maknanya menjadi hotel. Jadi funduk itu artinya tempat tinggal. Pesantren, ada yang mengatakan santren dari kata syantri, dari bahasa Tamil yang artinya orang suci. Ada yang mengatakan santren itu gabungan dari dua kata dari bahasa Sanskerta yang artinya orang yang mempelajari kitab suci. Artinya secara filosofis bahasa, pondok pesantren adalah tempat berkumpulnya orang-orang suci yang sedang mempelajari kitab suci dalam satu metodologi untuk menciptakan karakter manusia-manusia yang punya akhlak rabbani. Dan ini menjadi karakteristik pendidikan yang nggak ada di pendidikan umum, saudara. Kenapa? Karena kalau pendidikan umum, mereka hanya ada taklim, mereka cuma memberikan ilmu. Mereka mengajarkan sholat, belum tentu gurunya sholat, saudara. Betul apa betul? Di pendidikan mau di SD, SMP, SMA, saudara, mereka cuma ngasih tahu, hei anak-anak, sholat itu wajib ya, kalian wajib sholat. Tapi belum tentu gurunya sholat, saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi kalau pondok pesantren enggak, saudara. Mereka bukan cuma mengajarkan, tapi di pondok pesantren mereka selain taklim, mereka ada taklim, mereka ada muraqabah, mereka ada pengawasan, saudara.
Sehingga pendidikan nggak terbatas hanya dengan 8 jam, saudara. Masuk jam 6, pulang jam 12 atau pulang jam 3. Tapi di pondok pesantren 24 jam mereka dididik, mereka belajar, mereka diajar, mereka mengaji, mereka sholat. Bangun pagi mereka dibangunin, saudara. Bukan cuma subuh, mereka dibangunin dari tahajud. Mereka diajak untuk tahajud, mereka disuruh zikir, mereka sholat subuh berjamaah. Setelah itu mereka baca wirid, mereka masuk untuk mengaji, saudara. Mereka belajar, mereka mempraktekkan ilmunya, bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, saudara. Bahkan mungkin orang-orang tuanya yang di rumah, yang mungkin ada yang nggak sholat, mungkin ada nggak mengerjakan ibadah, tapi anak-anak mereka setiap hari mereka ibadah. Berarti saya mau tanya, pendidikan pondok pesantren, sistem metodologi pondok pesantren bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus, saudara. Yang mana sekarang anak-anak muda, saudara, mereka banyak yang rusak akhlaknya, rusak moralnya, rusak perilakunya. Berapa banyak anak-anak kita yang umur belia, saudara, anak SD, anak SMP, banyak yang sudah tidak perawan, banyak yang sudah menenggak minuman keras. Mereka rusak moralnya, kurang ajar dengan orang tua. Saya mau tanya, di luaran seperti itu banyak atau tidak? Anak-anak muda yang akhlaknya rusak banyak atau tidak? Anak-anak pondok pesantren mereka dilarang dengan handphone, saudara. Mereka dididik 1 kali 24 jam untuk berzikir, beribadah. Sehingga kenapa, saudara, gerakan propaganda ini terus menerus mereka gelorakan? Karena mereka nggak mau ada anak-anak santri yang kerjaannya sholat tahajud, yang kerjaannya sholat jamaah, yang zikir, yang terus ibadah, mengkaji ilmu agama, belajar. Mereka keluar, mereka akan menjadi para pemimpin-pemimpin. Mereka berakhlakul karimah, mereka ingin rusak semua anak-anak kita, mereka ingin hancurkan moral-moral anak-anak kita. Berarti saya mau tanya, upaya seperti ini kurang ajar tidak? Bahaya tidak? Makanya kenapa di Indonesia pesantren ini menjelek-jelekan, tujuannya adalah agar jangan sampai lahir pemuda-pemuda yang beriman bertakwa. Mereka ingin pemuda-pemuda Indonesia, pemuda yang rusak, yang sukanya judi online, yang sukanya zina, yang sukanya melakukan maksiat, dan ini yang mereka inginkan, saudara. Makanya yuk mari sama-sama kita masukin anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Kalau belum mampu, masukin ke majelis taklim, saudara. Kalau belum bisa, masukin ke TPA. Jangan sampai anak-anak kita jauh dari para ulama, betul? Jangan sampai anak-anak kita terjerat penyakit masyarakat, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, betul? Betul? Maka saya mau tanya sebelum hadir di sini, siap jaga anak-anak kita? Siap lawan kemungkaran? Siap lawan propaganda musuh terhadap pesantren? Takbir!